Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Kali berharap semua dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Masih semangat adik-adik semua? Mari kita lanjutkan pujian kedua dengan lagu Roti dan Mentega. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mulai ibadat sekolah minggu pada pagi hari ini, sekaligus kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembahkan, kami puji, kami bersyukur untuk waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan terus menjaga kami dari minggu hingga minggu ini, Tuhan. Kami juga akan mendengar sedikit dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami masih kecil, kami bisa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu kami datang dan berdoa. Amin. Pembacaan pada hari ini terambil dari 1 Samuel 18 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. 1 Samuel 18 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima, di bawah perikop Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menenggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengeplai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Vita dalam cerita minggu ini. Bacaan kita minggu ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima.
Nah, cerita kita berada di bawah tema sahabat dalam kasih. Cerita kita minggu ini adalah kelanjutan dari cerita minggu yang lalu. Penasaran? Mari kita dengarkan ceritanya. Nah, menjalin persahabatan ibarat kita memiliki saudara yang secara tidak langsung adalah pemberian dan hadiah dari Tuhan kepada kita. Salah satu cerita persahabatan yang dicatat dalam Alkitab ialah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Nah, dari cerita minggu yang lalu kita tahu bahwa Daud adalah anak bungsu dari seorang yang bernama Isai. Daud bekerja sebagai seorang gembala dan juga pelayan di istana raja. Nah, sementara Yonatan adalah anak sulung dari Raja Saul. Meski demikian, Yonatan tidak malu untuk berteman dan bersahabat dengan Daud. Yonatan begitu mengasihi Daud sebagai sahabatnya. Roh Tuhan bekerja melalui pikiran Daud dan Yonatan, sehingga mereka bersahabat tanpa memandang status dan asal-usul mereka. Yonatan yang begitu mengasihi Daud bahkan rela memberikan pakaian perangnya sendiri kepada Daud ketika Daud hendak pergi berperang. Bahkan, Yonatan menyelamatkan Daud dari kepemimpinan ayahnya Saul. Ketika Daud pergi berperang, ia memenangkan banyak sekali peperangan. Nah, karena hal itulah Daud kemudian dipuji oleh banyak orang. Hal ini kemudian membuat Saul menjadi iri hati dan benci kepada Daud. Saul kemudian berencana untuk membunuh Daud. Rencana yang dilakukan Saul adalah dengan menempatkan Daud pada bagian depan setiap barisan perang agar Daud dikalahkan oleh orang Filistin. Namun, karena roh Tuhan terus menyertai Daud, maka Daud menjadi pemenang dalam setiap peperangan. Saul kemudian menyadari bahwa roh Tuhan telah menyertai Daud dan kemudian Saul menjadi takut kepada Daud karena roh Tuhan terus menyertai Daud. Meski Saul telah menjadi takut kepada Daud karena roh Tuhan terus menyertai Daud, namun Saul tidak berhenti menjadi musuh Daud. Bahkan lebih daripada itu, Saul benar-benar berencana ingin membunuh Daud. Yonatan yang mengetahui hal itu kemudian memberitahukan hal ini kepada Daud. Yonatan juga berencana untuk membujuk Raja Saul agar tidak membunuh Daud. Yonatan mengingatkan kepada Raja Saul tentang kebaikan hati Daud yang telah menolong Raja Saul. Raja kemudian berjanji untuk tidak membunuh Daud. Nah, pada suatu waktu, roh jahat kembali menghinggapi Saul, sehingga Saul benar-benar ingin membunuh Daud. Yonatan tidak mengetahui hal ini. Daud kemudian pergi kepada Yonatan dan memberitahukan rencana pembunuhan yang akan dilakukan Saul kepada Daud. Yonatan yang mendengar kabar itu dari Daud kemudian menjadi terkejut, dan setelah itu Yonatan dan Daud mengadakan sebuah perjanjian untuk menyelamatkan nyawa Daud. Karena Yonatan begitu mengasihi Daud sebagai sahabatnya, ia rela berhadapan dengan Raja Saul dan membela nyawa Daud, sekalipun pada waktu itu Yonatan hendak dibunuh oleh Raja Saul. Nah, karena perkenanan Tuhan atas Daud dan karena kasih yang ditunjukkan oleh Yonatan kepada Daud, akhirnya Daud berhasil lari dari rencana pembunuhan yang direncanakan oleh Raja Saul. Nah, adik-adik, dari cerita persahabatan tentang Yonatan dan Daud mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita bersahabat sekarang ini. Persahabatan yang didasari dengan kasih dan ketulusan serta diperkuat dengan rasa saling menerima akan mengarahkan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, untuk itu jika kalian memiliki sahabat atau teman yang sangat dekat, kalian perlu bersyukur untuk itu. Jika ada teman atau sahabat kita yang sedang kesusahan, kita perlu menjadi sahabat bagi mereka. Yang kita dapat lakukan adalah menghibur dan memberikan bantuan bagi mereka sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Nah, untuk itu, selamat bersahabat. Demikian cerita kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Nah, adik-adik semua, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Jesus is my best friend. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari semua, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelum mengakhirinya, kita menyanyikan satu lagu, yaitu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kanci adik kita semua untuk duduk tenang dan ambil sikap doa yang baik. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu buat kami semua.
dari awal kebaktian sekolah minggu kami hingga boleh berakhir dengan baik. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua agar dapat kami pakai itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa manis dalam kerajaan surga, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang boleh menemui hari bahagia mereka di hari minggu yang lalu. Tuhan mari memberkati mereka semua dalam usia baru mereka, agar semua yang mereka cita-citakan dapat mereka raih dengan baik sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa manis dalam kerajaan surga juga mau memberkati mereka dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Bapa manis dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam proses penyembuhan. Tuhan mari memberkati mereka semua dengan obat dan makan dan minuman yang mereka konsumsi, agar mereka boleh dapat pulih dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa manis dalam kerajaan surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk salah seorang teman kekasih kami yang dalam keadaan duka. Tuhan telah mengambil kembali ibu kekasihnya. Tuhan mari menghibur anak-Mu, agar biarlah dia tidak larut dalam duka ini, tapi Tuhan mau kuatkan dia selalu ya Tuhan. Bapa manis dalam kerajaan surga, kami akan memulai hari minggu yang baru. Tuhan mari menyertai kami dalam setiap apa yang kami lakukan dalam sekolah kami maupun dalam bermain kami. Memberkati kami semua, mengampuni dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat. Hanya dan di dalam anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian sekolah minggu kita pada hari ini adik-adik. Semoga firman Tuhan yang telah didengarkan dapat memberkati dari hari demi hari. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.